Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari review artikel jurnal kami yang berjudul Optimalisasi Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan di Nusa Tenggara Barat dengan metode literatur review. Di sini kami dari kelompok 8 beranggotakan 7 orang. Yang pertama yaitu Naufal Apip Maulana, kemudian yang kedua yaitu saya sendiri, Silvi Damayani, yang ketiga yaitu Hotnauli Sinaga, yang keempat yaitu Fitri Handayani, yang kelima yaitu Santalia Borutohang, kemudian yang keenam yaitu Wahyu Indra Komala, dan yang ketujuh yaitu Alam Syah. Baik, adapun jurnal yang kami gunakan yaitu dari Kappa Jurnal. Kemudian judul artikel publikasinya yaitu Optimalisasi Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan di Nusa Tenggara Barat dengan metode literatur review. Dengan penulis yaitu ada 2 orang, yang pertama yaitu Lalu Galeh Inggil Patristia, kemudian yang kedua yaitu Muhammad Sarjan. Dengan volume dan halaman yaitu volume 8 isu 3 halaman 436 sampai 445 dengan tahun terbit yaitu pada tanggal 25 Desember tahun 2024. Teman-teman udah pada tahu belum nih apa sih pengelolaan sumber daya alam itu? Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan merujuk pada serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengatur, memanfaatkan, dan melestarikan sumber daya alam, serta menjaga keseimbangan ekosistem agar dapat memenuhi kebutuhan manusia tanpa merusak kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Pengelolaan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penggunaan sumber daya alam yang efisien dan berkelanjutan hingga upaya perlindungan lingkungan dari kerusakan akibat aktivitas manusia. Baik, langsung saja kita bahas. Berikut hasil review dari jurnal artikel yang kami ambil, yang akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Baik, kita masuk ke latar belakang. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan isu penting di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Provinsi Nusa Tenggara Barat, NTB. NTB memiliki kekayaan alam seperti hutan, perairan, dan lahan pertanian yang menjadi sumber daya utama kehidupan masyarakat. Namun, dengan meningkatkan aktivitas ekonomi dan jumlah penduduk, wilayah ini menghadapi masalah lingkungan seperti deforestasi, penurunan kualitas lahan, pencemaran air, dan degradasi ekosistem laut. Jalaluddin dan Irawan Suryadi 2019. Masalah ini tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan tetapi juga kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam. Artikel ini bertujuan untuk meninjau literatur yang membahas peran dan potensi kearifan lokal dalam mendukung pengolahan sumber daya alam dan lingkungan di NTB. Baik, di sini saya akan menjelaskan kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini menggambarkan hubungan antara kearifan lokal dan pengelolaan sumber daya alam di NTB. Dimulai dengan pengenalan masalah, penjelasan kearifan lokal sebagai solusi, tantangan integrasi, potensi kolaborasi, serta rekomendasi optimalisasi. Dan diakhiri dengan kesimpulan tentang pentingnya kearifan lokal dalam kebijakan keberlanjutan yang sesuai konteks sosial ekologis di NTB. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode literatur review untuk mengeksplorasi dan menganalisis peran kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di NTB dengan tujuan mengkaji literatur ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, dan dokumen kebijakan yang relevan, serta merangkum, mengevaluasi, dan mensistensis pengetahuan guna menemukan pola atau kesenjangan sebagai dasar rekomendasi kebijakan. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam materi, hasil, dan pembahasan. Yang pertama itu peran kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam di NTB. Adapun peran kearifan lokal yang pertama itu kearifan lokal seperti awik-awik dan lombong berperan penting menjaga kelestarian hutan dan ketahanan pangan. Yang kedua, awik-awik efektif mencegah perambahan hutan melalui sanksi adat. Yang ketiga, lombong dan rotasi tanaman menjaga kesuburan tanah dan efisiensi penggunaan air. Yang terakhir, nilai-nilai ekologis mencerminkan harmoni masyarakat dengan alam.
dan menjadi aset penting untuk pengelolaan berkelanjutan. Adapun hasil pembahasan yang kedua itu tantangan integrasi kearifan lokal dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Adapun tantangan yang pertamanya itu adalah tantangan utama adalah perubahan pola pikir akibat modernisasi dan globalisasi khususnya generasi muda. Tantangan yang kedua yaitu kebijakan nasional sering tidak selaras dengan kearifan lokal, memicu konflik. Yang ketiga, penegakan hukum lemah dan aturan adat sering tidak diakui dalam sistem hukum formal. Hasil pembahasan yang ketiga yaitu potensi integrasi kearifan lokal dalam kebijakan formal. Adapun poin yang pertama itu integrasi kearifan lokal berpotensi meningkatkan keberlanjutan dan partisipasi masyarakat. Poin yang kedua, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, dan akademisi menghasilkan kebijakan yang inklusif. Poin yang ketiga, edukasi dan pelibatan generasi muda penting untuk menjaga nilai tradisional dan keberlanjutan lingkungan. Adapun hasil pembahasan yang keempat yaitu rekomendasi untuk optimalisasi kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam. Yang pertama itu perlunya pengakuan formal dan perlindungan hukum terhadap kearifan lokal. Yang kedua, kolaborasi multipihak dalam perumusan kebijakan. Yang ketiga, edukasi general muda dan peningkatan kapasitas masyarakat lokal. Dan yang terakhir itu penguatan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Berikut kesimpulan dari hasil presentasi kami yaitu kearifan lokal berperan penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat. Integrasi nilai-nilai lokal ke dalam kebijakan formal diharapkan menciptakan pengelolaan yang efektif dan sesuai kondisi sosial ekologis setempat. Keberhasilan implementasi kebijakan ini bergantung pada dukungan politik, komitmen pemerintah, dan peran aktif masyarakat dalam menjaga serta mengembangkan praktik tradisional. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, dan pihak terkait menjadi kunci utama kebijakan berkelanjutan berbasis kearifan lokal. Penelitian lanjutan dan penguatan dokumentasi praktik kearifan lokal juga diperlukan agar nilainya tetap hidup di tengah tantangan modernisasi. Berikut beberapa saran untuk mengoptimalkan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di Nusa Tenggara Barat, yaitu yang pertama, kearifan lokal perlu diakui dalam kebijakan daerah dan nasional dengan regulasi yang melindungi praktik adat. Yang kedua, mendorong kerjasama antara pemerintah, masyarakat adat, akademis, dan organisasi non-pemerintah dalam merumuskan kebijakan inklusif dan berkelanjutan. Yang ketiga, meningkatkan edukasi tentang pentingnya kearifan lokal agar generasi muda terlibat dalam pelestarian budaya. Yang keempat, memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan baik dalam aturan adat maupun regulasi formal. Dan yang kelima, menyediakan pelatihan bagi masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, menggabungkan praktik tradisional dengan teknologi modern. Sekian presentase dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang kurang nyaman, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.